Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Pelajaran pembahasan terakhir menjelang PTS. Nah, marilah kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk rasa tanggung jawab kita terhadap amanah yang ada di pundak kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik, niatkan, ikhlaskan hati lillahi ta'ala. Kita fokus ya, buka mata, hati, pikiran. Ini sudah pernah Ustadz bahas ya. Ustadz akan bahas ulang ya supaya lebih paham dan lebih mengena, lebih mengerti ya. Nilai T pada kalimat matematika min 12 ditambah 30 ditambah T sama dengan 14. Kita bahas ya. Min 12 tambah 30 tambah T. Karena yang dicari T, maka kita pindahkan yang selain T ke ruas kanan ya. Min 12 ditambah 30 bisa kita selesaikan. Min 12 tambah 30 18 ya. 18 ditambah T sama dengan 14 ya. Berarti T sama dengan 18-nya pindah ke ruas kanan, di ruas kiri itu positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif, sehingga T-nya sama dengan min 4. Nomor berikutnya, nilai X pada kalimat matematika min X ditambah 30 tambah 10 sama dengan 14 adalah kita selesaikan 30 tambah 10-nya itu 40, jadi min X tambah 40 sama dengan 14. Kemudian 40-nya kita pindahkan ke ruas kanan. Di ruas kiri sebelumnya positif, pindah ke ruas kanan, 40-nya jadi negatif. Min X sama dengan 14 min 10, sehingga min X sama dengan 14 min 40, banyakkan minnya sehingga hasilnya min 26, yaitu 40 dikurangi 14. Min X artinya di sini adalah min 1 ya, min 1X. Ini artinya min 1X sama dengan min 26. Sehingga karena yang kita butuhkan adalah X bukan min X, sehingga X-nya min 1 dikali X. Di sebelah kiri itu negatif, di sebelah kiri operasionalnya ini artinya perkalian ya, sehingga min 1-nya pindah ke ruas kanan sehingga dibagi, pindah ke ruas kanan operasional jadi pembagian. Min 26 dibagi min 1 ya, min dibagi min jadi plus ya, sehingga hasilnya adalah 26 positif, begitu ya. Nah, hasilnya adalah X sama dengan 26. Berikutnya 7 dikali min 4 ditambah min 30 adalah titik-titik. 7 dikali 4 min 28. Min 28 plus min 30 plus
ini ada plus, di sini plus, di sini min, sehingga kita kali plus kali min jadi min 28, min 30, hutang 28, hutang lagi 30, sehingga hutangnya nambah jadi min 58. Nomor 4, hasil dari 7 X min 4 ditambah min 30. Perhatikan di sini ini berbeda, angkanya sama tapi nanti cara mengoperasionalkannya berbeda ya. Kalau di sini dikurung ya, min 4 dan plus min 30-nya dikurung, artinya ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, sehingga 7 ini kita selesaikan terlebih dahulu, min 4 ditambah min 30 jadi min 34. Baru kita kali 7 dikali min 34. Jadi min 238. Nomor 5, hasil dari sepertiga dikali 24 ditambah 25 dikali 15 min 2 sama dengan 25. Ini bisa kita sederhanakan ya. 24 bisa membagi 3, jadi sini 8. Nah, ini sini 15 juga bisa membagi 5, jadi 3. Sehingga 8 ditambah 2 dikali 3, 6 dikurang 2 sama dengan 12 ya. Jadi kalau ada operasional perkalian, penjumlahan, perkalian, pengurang, maka yang perkalian kita selesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian kita tambah, kita kurangi. Berbeda halnya dengan nomor 6 ya. Di sini angkanya sama, akan tetapi 24 ditambah 2/5-nya itu di dalam kurung, maka sebelum dikali sepertiga kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Yang di dalam kurung diselesaikan tersendiri ya, sehingga nanti sepertiga dikali 24 tambah 25 dikali 15 min 2. Nah, ini Ustadz seragamkan 24 itu 24/1 supaya seragam bentuknya pecahan dengan 2/5. Kita selesaikan yang dalam kurung, penjumlahan pecahan, maka penyebutnya harus sama, yaitu menyamakan penyebut dengan mencari KPK 1 dan 5, yaitu 5. Karena 5 bisa membagi 1, bisa juga membagi 5. 5 dibagi 1, 5. 5 kali 24, 120. 5 dibagi 5, 1. 1 kali 2, 2. Sehingga 1/3 dikali 120 ditambah 2/5 dikali 15 min 2. Yang pecahan ini kita selesaikan, 122/5 dikali 15 min 2. Maka selanjutnya kita kali ya. Kita selesaikan operasional perkalian terlebih dahulu. Nah, kita bisa membagi 15 dengan 3. 15-nya jangan dikurangi 2 dulu, tapi harus dikali dulu ya. 15 bisa bagi 3 atau 15 bisa dibagi 5. Kita bagi 5 jadi 3. Oke. 3 bisa membagi 3 jadi 1. Jadi sisa 122 dikali 1. 122 dikali 1 adalah 122 kali 1, 122, kemudian dikurang 2 sama dengan 120. Berikutnya beralih ke soal himpunan ya.
soal himpunan. Ini ada satu soal, tapi pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mari kita bahas. Diketahui himpunan S sama dengan bilangan cacah kurang dari 10. Y, himpunan Y 2,46,8 dan Z sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tentukanlah yang pertanyaan yang A. Kita bahas mulai dari yang A. Nyatakan himpunan S dengan notasi pembentuk himpunan. Bilangan cacah kurang dari 10. Bilangan cacah kurang dari 10. Kalau kita list bilangan cacah kurang dari 10 itu berarti bilangan cacah itu mulainya dari 0, 1, 2 sampai 10 ya. Ini kalau kita nyatakan dengan mengurutkan anggota ya, mendaftarkan anggota. Yang diminta adalah notasi pembentuk himpunan. Maka kita bisa tulis X sedemikian hingga X. Ini lambang kurang dari ya. Kurang dari 10 berarti kurang dari 10, koma kemudian sebelahnya X bagian dari bilangan cacah. Kemudian pertanyaan yang B, himpunan Z dengan notasi pembentuk himpunan sama ya. Cuma bedanya lihat, perhatikan himpunan Z itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi himpunan, kita ketahui bahwa 0 ini berurut bilangannya, mulainya dari 0 berarti bilangannya bilangan cacah. Berarti kita bisa tulis kemudian 5. 5 ini berarti kurang dari 6, kita bisa tulis X sedemikian hingga X kurang dari 6. Kasih keterangan sebelahnya X bagian dari bilangan cacah. Kemudian yang C, kita buat diagram Venn. Kita buat kotak. Kemudian di dalam kotak ini adalah menunjukkan semesta pembicara ya, cakupan dari himpunan-himpunan Y dan Z. Kemudian sebelum kita di sini berarti ada 2 lingkaran. Sebelum kita gambarkan lingkarannya, maka kita perhatikan di sini bentuk lingkarannya. Kita perhatikan anggotanya. Ternyata 2 itu ada di Y, ada juga di Z. Kemudian 4 ada juga di Z, ada juga di Y. Sehingga dalam menggambarkan himpunannya dia saling berpotongan ya. Ada 2 himpunan yang saling berpotongan, ada 2 lingkaran yang saling berpotongan, yaitu himpunan Y dan himpunan Z. Kemudian selanjutnya kita tinggal masukkan anggotanya. Kita bisa masukkan terlebih dahulu yang ada di Y, yang ada di Z ya, perpotongannya. Berarti kita taruh tengah-tengah. 2, 4 kita taruh tengah-tengah. Kemudian sisanya berarti 6 dan 8 untuk Y. Kemudian yang Z sisanya adalah 0, 1, 3, 5. Kemudian yang berada di luar lingkaran adalah yang tidak terdapat di Y, tidak terdapat di Z, tetapi masih dalam himpunan S, masih dalam semesta pembicara ya. Kita ketahui S-nya itu kan bilangan cacah kurang dari 10, berarti sampai 9. Ini maaf, ini bukan sampai 10 ya, sampai 9. Bilangan cacah kurang dari 10 sampai 9, berarti yang belum ada di lingkaran Y dan di lingkaran Z adalah angka, yaitu 7 dan 9. Nah, ini gambaran diagram Venn dari soal berikut ya.
Semoga mudah dipahami. Kita lanjutkan D. Nah, ini diagram Venn yang tadi. Y ini gabungan ya, union U ya. Y gabungan Z artinya anggota Y dan anggota Z digabung. Berarti kita bisa tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ya, yang ada di lingkaran Y, yang ada di lingkaran Z kita gabung. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kemudian pertanyaan E, Y ini artinya irisan, yang ada di Y, yang ada di Z. Ini sudah terlihat ya di diagram Venn-nya, yaitu yang perpotongan antara Y dan Z berarti 2 dan 4. Y kurang Z artinya anggota Y yang tidak ada di Z ya. Anggota Y yang tidak ada di Z. Berarti anggota Y yang tidak ada di Z adalah 6 dan 8. Kalau sebaliknya Z dikurang Y berarti anggota Z yang tidak ada di Y. Berarti kita bisa tulis 0, 1, 3, 5. Kemudian Z dikali X, operasional Z dikali X itu artinya setiap anggota Z dipasangkan dengan anggota Y secara berurut. Kita ketahui Y-nya itu adalah 2, 4, 6, 8, kemudian Z-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, sehingga penulisannya Z dikali Y itu adalah setiap anggota setiap anggota Z dipasangkan dengan anggota Y secara berurut, mulai dari anggota Z dulu. Berarti 0 dipasangkan dengan 2, 0, 2. Kemudian 0 dipasangkan dengan 4, 0, 4. 0 dipasangkan dengan 6, 0, 6. 0 dipasangkan dengan 8, 0, 8 ya. Kemudian berikutnya 1 pasangkan dengan 2, 1, 2, 1 dan seterusnya, 1, 4, 1, 6, 1, 8, kemudian 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 3, 2, 3, 4, 3, 6, 3, 8, 4, 2, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 5, 2, 5, 4, 5, 6, 5, 8. Nah, sebaliknya kalau Y dikali Z berarti setiap anggota Y dipasangkan dengan anggota Z secara berurut. Nah, berarti setiap anggota Y, berarti Y dulu mulainya dari 2 dipasangkan dengan 0, kemudian 2 dipasangkan dengan 1, 2 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan dengan 4, 2 dipasangkan dengan 5 ya, sampai sini. Kemudian lanjut 4 dipasangkan dengan 0, 4 dipasangkan dengan 1, 4 dipasangkan dengan 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5. Kemudian lanjut 6, 6, 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5. Setelah 6 baru kemudian 8, 8, 0, 8, 1, 8, 2, 8, 3, 8, 4, 8, 5. Tutup kurung. Yaitu Y kali Z ya, sehingga kalau kita simpulkan, apakah jumlah Z kalau kita tuliskan jumlah N kalau kita tuliskan N X Y ya, maaf, Y dikali Z kalau kita hitung berarti jumlahnya Y kali Z itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
20, 21, 22, 23, 24. 24. Ternyata jumlahnya sama. Jumlah dari Y dikali Z itu ternyata sama dengan Z dikali Y. Sama 24. Sehingga kita bisa simpulkan N Y dikali Z sama dengan N Z dikali Y. Nah, untuk jumlahnya adalah sama. Z dikali X sama nggak dengan X dikali Z dikali Y, sama tidak dengan Y dikali Z, ya. Nah, dalam penulisannya berbeda, ya, sehingga kita bisa simpulkan Y dikali X, Y dikali Z tidak sama dengan Z dikali Y. Kemudian kesimpulan lain yang bisa kita tarik dari pembahasan operasional perkalian ini adalah N Z dikali Y, ternyata kita tinggal kalikan jumlah anggota dari Z, kemudian kita kalikan dengan jumlah anggota dari Y. Ya, karena hasilnya adalah anggota Y-nya ini ada 4, kemudian anggota Z ada 6. Berarti kalau dipasangkan jumlah pasangannya ada 24 pasangan, ya. Ternyata hasil perkalian dari jumlah anggota masing-masing himpunan yang dikalikan. Seperti itu, ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga mudah dipahami. Silakan bisa dipelajari lagi, dan video-video lainnya juga dipelajari, ya. Persiapkan PTS dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui Japri. Dan jangan lupa tugas-tugas yang belum segera dituntaskan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.